Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa ala rasulillah ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat, kaum bapak, kaum ibu, jemaah fardhu zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka melaksanakan segala perintah Allah, bersujud, mengabdi, beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan taklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, semata-mata hanya untuk beribadah kepadamu. Di antara banyak ibadah yang bisa kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini, ada satu amalan ibadah yang utama dan mulia, yakni adalah ibadah salat. Ibadah salat ini adalah ibadah yang utama dan ibadah yang paling mulia. Meninggalkan salat kafir, melalaikan salat fasik, pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, siapa yang pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dia tak peduli dengan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tak pula memperdulikan orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, dia melaksanakan ibadah salatnya, alladzina hum an salatihim sahun, namun dia lalai dari salatnya itu. Maka oleh sebab itu ibadah salat ini bukan sebatas kita mengerjakan saja, namun ibadah salat yang utama ini kita juga harus memperhatikan kualitas dari ibadah salat yang kita kerjakan. Lantas pertanyaan selanjutnya, apa pentingnya salat ini di dalam kehidupan kita? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat? Kenapa Rasulullah itu tak pernah meninggalkan salat? Rasulullah itu justru menambah rakaat-rakaat salatnya melalui salat sunnah, apalagi wabil khusus salat malam tahajud, qiyamul lail dia kerjakan. Bahkan menurut suatu hadis diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya Aisyah pernah melihat Rasul itu salat qiyamul lail sampai bengkak kedua kakinya. Sampai bengkak kedua kakinya dikarenakan saking panjangnya bacaan salatnya dan saking fokus khusyuknya ia melaksanakan ibadah salat itu. Apa sebenarnya urgensi daripada salat ini? Apa pentingnya salat ini di dalam kehidupan kita? Yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, salat penting bagi kehidupan karena salat adalah media komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senang kepada hamba yang selalu berkomunikasi dengannya. Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat kepada orang-orang yang senang berkomunikasi dengannya. Maka salat adalah bahagian daripada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tanda kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah wujud kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku adalah Allah. Aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, salatlah, ibadahlah. Wa aqimis salata li zikri, dan salatlah engkau sebagai wujud mengingatku. Maka ketika kita melaksanakan ibadah salat ini, kita mengerjakan ibadah salat, kita sedang mengaplikasikan nilai-nilai dari salat ini, yakni kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita berzikir kepada Allah, salat. Tanda kita membutuhkan Allah, salat. Tanda kita
apa? Salat. Tanda kita berharap dengan Allah, salat. Maka dengan kita melaksanakan salat, kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apalagi pentingnya salat dalam kehidupan ini? Yang kedua, salat dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mampu mencegah diri daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kita bisa terlepas dari dosa. Wujud kita menyesal terhadap dosa yang kita lakukan. Wujud kita sebagai manusia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka seharusnya salat itu ketika memang sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mestinya salat itu ketika kita kerjakan, hilanglah perbuatan keji dan perbuatan mungkar di dalam diri kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, lantas kenapa ada orang yang salat tak pernah tinggal salatnya, tetapi keji dan mungkar tetap dilakukan olehnya? Bukan berarti salatnya bukan berarti salat itu yang salah, namun bisa jadi ada sesuatu yang tidak selesai sebelum dia melaksanakan ibadah salat itu. Tak sampai ibadah salat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sampai hikmah dari salat yang dikerjakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kurang khusyuknya, barangkali kurang fokusnya, barangkali niatnya mengerjakan ibadah salat bukan untuk meminta ridha dan rahmat dari Allah. Barangkali ia melaksanakan ibadah salat agar dilihat sebagai orang yang taat ibadah oleh manusia yang lainnya. Tengok niat dari dia melaksanakan ibadah salat itu. Karena memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang mengerjakan salat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, pasti dia terlepas diri daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jika belum ada berlepas diri umpamanya dari diri kita, barangkali ada yang salah dari sholat yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urgensi pentingnya sholat di dalam kehidupan adalah sholat sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat tiang agama, barang siapa mengerjakan salat dia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan salat dia meruntuhkan agama. Megahnya masjid kita ini pasti tidak terlepas dari kokohnya tiang. Maka tiang penting di dalam kehidupan. Di dalam ibadah tiang adalah salat. Bisa dibayangkan barangkali ketika bangunan tidak memiliki tiang, betapa rapuh dan kokohnya bangunan itu. Begitu pula lah dengan keimanan kita. Begitu pula lah dengan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rapuhnya iman, bagaimana kokohnya iman ketika tak ada tiang. Ketika salat tidak dikerjakan, ketika salat tidak dilakukan. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, salat adalah tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bainal 'abdi wal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara orang yang beriman kepada Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang kafir tak beriman kepada Allah, tarkus shalah, adalah dilihat daripada salatnya. Maka orang yang meninggalkan salat sama dengan orang yang ketika itu sedang masuk kafir di dalam dirinya, tak beriman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pembeda antara yang beriman dengan yang kafir adalah salat, tarkus salat. Kemudian yang kelima, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat adalah ibadah yang mulia, ibadah yang pertama sekali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Innal awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah min amalihi shalah. Sesungguhnya yang pertama sekali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah tentang salat kita. Sebelum ditanya oleh Allah tentang amalan-amalan lainnya, maka yang pertama sekali ditanya adalah tentang salat kita. Baik salat kita, insya Allah selamat kita. Buruk salat kita, celaka kita. Maka jagalah salat ini, karena inilah yang paling pertama sekali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itu kita hari ini masih Allah berikan iman, maka istiqamahkanlah iman itu
dengan mengaplikasikan ibadah kepadanya, dengan mengaplikasikan syariat-syariat yang kita kerjakan untuknya. Salah satunya adalah dengan menjaga ibadah sholat kita. Bukan hanya sekedar mengerjakan saja, bukan hanya sekedar melepaskan tanggung jawab saja, bukan hanya sekedar untuk menjalankan saja, namun jauh daripada itu. Bagaimana kita menjaga kualitas dari ibadah sholat ini dan mengambil nilai-nilai utama dari ibadah sholat yang disyariatkan kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.